Allah semakin melimpahkan bermacam-macam anugerahnya kepada Sayyidatuna Aminah, mulai tanggal 1 Rabiul Awal hingga malam 12 Rabiul Awal. Malam yang pertama Allah melimpahkan segala kedamaian dan ketentraman yang luar biasa, sehingga Sayyidah Aminah merasakan ketenangan dan kesejukan jiwa yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Pada malam kedua Rabiul Awal datang seruan berita gembira kepada ibunda Nabi Muhammad SAW yang menyatakan dirinya akan mendapatkan anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ketiga datang seruan memanggil Aminah yang mengabarkan sudah dekat kelahiran Nabi yang agung, Nabi yang mulia. Pada malam keempat Rabiul Awal, Sayyidah Aminah mendengar suara seruan beraneka ragam tasbih dan tahmid para malaikat yang nyata dan jelas. Pada malam kelima Rabiul Awal, Sayyidah Aminah mimpi bertemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Pada malam keenam, Sayyidah Aminah melihat cahaya Nabi Muhammad memenuhi alam semesta. Pada malam ketujuh Rabiul Awal, Sayyidah Aminah melihat para malaikat silih berganti saling berdatangan mengunjungi kediamannya, membawa kabar gembira, sehingga kebahagiaan dan kedamaian semakin memuncak. Pada malam ke-8 Rabiul Awal, Sayyidah Aminah mendengar seruan memanggil di mana-mana. Suara tersebut terdengar dengan jelas. Berbahagialah wahai penghuni alam semesta, telah dekat kelahiran Nabi Agung, penghulu dunia dan akhirat, Nabi kekasih Allah. Pada malam ke-9 Rabiul Awal, Allah semakin mencurahkan kasih sayangnya kepada Sayyidah Aminah, sehingga tidak ada sedikit pun rasa sakit, sedih dan susah dalam jiwa Sayyidatuna Aminah. Kabar gembira dan kebahagiaan demi kebahagiaan selalu meliputi hati dan jiwa Sayyidah Aminah, ibunda baginda Nabi Muhammad SAW, hingga malam 12 Rabiul Awal, malam kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Pada malam 12 Rabiul Awal di sepertiga malam yang terakhir, langit dalam keadaan cerah tanpa mendung sedikit pun. Saat itu Sayyid Abdullah, kakek Nabi, sedang bermunajat kepada Allah di sekitar Ka'bah, sementara ibunda beliau Sayyidatuna
Yang pertama Sayyidatuna Hawa, istri Nabiullah Adam alaihissalam. Wanita kedua Siti Sarah, istri Nabiullah Ibrahim. Yang ketiga dan yang keempat Siti Asiyah binti Muzahim dan Siti Maryam. Berkatalah salah satu di antara mereka, wahai Aminah, ketahuilah kami diutus oleh Allah untuk menemanimu dan menunggumu dalam melahirkan putramu, Nabi yang agung, Nabi kekasih Allah. Tak lama kemudian terdengarlah seruan dari langit, wahai malaikat Jibril, perintahkan kepada seluruh malaikat agar berbaris di langit demi menyambut kelahiran kekasihku Muhammad. Perintahkan kepada seluruh para arwah, para anbiya untuk ikut menyambut pemimpin para nabi dan para rasul. Perintahkan kepada seluruh bidadari agar memakai seluruh perhiasannya dan bawalah seluruh wangi-wangian dari surga demi menyambut kelahiran pemimpin dunia dan akhirat, yakni Nabi akhir zaman. Maka di saat kelahiran itu telah tiba, datanglah burung-burung surga yang memancarkan cahaya sehingga memenuhi seluruh ruangan itu. Maka lahirlah manusia suci, penghulu seluruh makhluk, lahir dalam keadaan sujud seraya mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dikisahkan suatu hari ada seorang sahabat Sauban bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Aina ajiduka ghadan yaumal qiyamah ya Rasulullah?" Di mana aku bisa bertemu denganmu besok di hari kiamat wahai Rasulullah? Nabi menjawab, bukan di surga, karena kalau kita tidak masuk surga, niscaya kita tidak akan bertemu dengan Habibuna Muhammad. Tapi Nabi akan menemui kita, Nabi akan menjemput umatnya, justru di tempat-tempat yang mengkhawatirkan, di tempat-tempat yang mengerikan, yaitu 4 tempat yang amat menakutkan. Yang pertama Yaumul Mahsyar, di hari mahsyar, di mana seluruh makhluk akan dikumpulkan di padang mahsyar, mulai dari Nabi Adam hingga manusia yaumul qiyamah. Matahari didekatkan di atas kepala kita, semua akan mencucurkan keringatnya. Ada yang berkeringat sampai mata kaki, ada sampai perut, ada yang sampai leher, bahkan ada yang tenggelam oleh keringatnya sendiri dikarenakan amal dan perbuatan kita. Disitulah Nabi akan hadir, Nabi akan mencari kita, Nabi akan mencari umatnya dengan cangkir dari surga, dengan air haud, air telaga dari surga. Nabi sendiri yang akan meminumkan kepada umatnya dengan tangan suci beliau. Semoga kita termasuk umat yang mendapatkan air haud. Yang kedua, Nabi akan menemui umatnya besok indal hisab, ketika yaumul hisab, hari persidangan. Seluruh amal ibadah kita akan dihisab, disidang di hadapan Allah, disidang di hadapan seluruh makhluk. Kita yang penuh maksiat, kita yang penuh dosa, kita sering meninggalkan sholat, kita sering menelantarkan sholat, berani kepada orang tua. Bagaimana kita bisa selamat melewati persidangan itu? Maka di saat itulah Nabi akan mendampingi kita, Nabi akan membela kita, sehingga kita menghadapi persidangan itu mendapatkan persidangan hisaban yasira, persidangan yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Nabi akan menemui kita besok di Yaumul Mizan, di mana semua amal ibadah kita akan ditimbang di hadapan Allah. Sekecil amal ibadah apapun akan ditimbang oleh Allah. Sekecil maksiat apapun akan ditimbang di hadapan Allah. Dengan seluruh kemaksiatan dan dosa-dosa yang kita lakukan, amal ibadah yang sedikit
baca Al-Quran yang sedikit, zikir yang sedikit, tentu amal ibadah kita, amal sholat kita akan lebih ringan. Di situ Nabi Muhammad akan menemui kita, kemudian Nabi Muhammad akan menulis semua solawat-solawat yang kita lantunkan oleh Nabi Muhammad, seluruh solawat-solawat yang kita ucapkan untuk Nabi Muhammad. Solawat kita akan dicatat oleh Nabi Muhammad di dalam kertas putih, kemudian kertas itu akan diberikan oleh Nabi Muhammad kepada timbangan amal kebaikan kita. Seketika itu amal baik kita, amal ibadah kita yang tadinya ringan akan diberatkan oleh Allah berkat Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, Nabi akan menemui kita ketika kita berada di Siratal Mustaqim, melewati titian sirat, semua pasti akan melewatinya. Wa minkum illa wariduha wa kana 'ala rabbika hatman maqdiya. Semua pasti lewat, bukan yang nabi, bukan yang wali, semua pasti kita akan melewati Siratal Mustaqim. Di bawahnya Jahannam menanti kita. Di depan pintu gerbang Siratal Mustaqim, Nabi Muhammad akan menyambut kita, Nabi Muhammad akan menggandeng kita. Jangan satu pun dari umat Nabi Muhammad terperosok ke dalam Jahannam. Dengan demikian keselamatan kita berada dalam genggaman Nabi Muhammad. Cintai Nabi Muhammad, idolakan Nabi Muhammad, tanamkan kecintaan kita terhadap Nabi Muhammad, tanamkan kepada anak-anak kita, keluarga kita untuk selalu mencintai Nabi Muhammad. Karena yang akan membantu kita suatu di mahsyar hanya Nabi Muhammad, yang akan membantu kita suatu kita dihisab hanya Nabi Muhammad, yang akan membantu kita suatu kita ditimbang amalnya kita hanya Nabi Muhammad, yang akan menggandeng kita suatu melewati Siratal Mustaqim hanya Nabi Muhammad, bukan yang lain, hanya Nabi Muhammad. Idolakan Nabi Muhammad, jadikan Nabi Muhammad suri tauladan kita. Alhamdulillah, di saat ini, di pagi yang penuh barakah ini, kita bersama-sama menyambut kelahiran baginda Nabi Muhammad. Allah meridhai kita, Allah mentakdirkan kita, Allah mengizinkan kita memperingati bersama para jamaah, bersama para anak-anak cucu Rasulullah, bersama zuriat Rasulullah. Semoga kita di akhirat dikumpulkan dengan Habibuna Muhammad, di akhirat bersama orang tua kita dan guru-guru kita, bersama berkumpul dengan anak-anak cucu Rasulullah, bersama Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal afu minkum walhamdulillahi rabbil alamin.